Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja, tak usah lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Pada pagi itu, kampung RT 4 di desa Karanggede masih tampak sepi. Jam belum menunjukkan pukul 7, tapi matahari sudah mulai mengusik kabut tipis yang biasa menyelimuti daerah lereng. Suara ayam tetangga dan cericit burung masih samar, belum terganggu suara kendaraan atau anak-anak. Rumah-rumah sederhana berjejer rapat, dipisahkan pagar bambu, jalan sempit, dan kebiasaan orang-orang yang tahu urusan orang lain lebih cepat dari berita TV. Udara di sini dingin, tapi bukan dingin yang menyenangkan. Ada rasa lain yang sejak 2 hari terakhir bikin orang malas keluar rumah, bahkan sekedar buka jendela. Seperti ada yang menempel di udara, bikin dada berat tanpa sebab yang jelas. Namanya Marni. Umurnya mungkin sudah lebih dari 60, tapi tubuhnya masih kuat. Masih bisa ke kebun sendiri, suaminya mati 15 tahun lalu. Anak-anaknya pergi sejak lama dan tak pernah kembali. Ia tinggal sendirian di rumah kecil dekat Gang Buntu, sebelah kiri masjid kampung. Orang-orang bilang dia tertutup, gak suka kumpul arisan, jarang nimbrung saat gotong royong. Tapi dia juga gak pernah bikin masalah. Orangnya kalem. Kalau lewat pasti nyapa, walau suaranya pelan kayak bisikan. Beberapa ibu-ibu nyebut dia itu aneh, beberapa yang lain takut padanya. Tapi selama ini tak pernah ada yang berani ngomong langsung dengan Bu Marni. Sampai 2 hari lalu, waktu itu anak bungsu Yaya, sebut saja namanya Ilham, mendadak muntah-muntah lalu kejang. Malamnya kesurupan, katanya dia lihat perempuan rambut panjang berdiri di dapur. Yaya panik. Besoknya anak tetangga sebelah juga ngalamin hal yang sama. Mulutnya bau amis, matanya putih semua. Ustadz kampung pun sempat datang bacain doa, tapi katanya ini bukan kerasukan biasa. "Bu, ini ada yang ngirim," kata dia. Dan tanpa tunggu lama, mulut Yaya pun langsung nyeplos. Pasti ini kerjaan si Marni itu, Pak." Mulutnya memang ringan, dan sejak saat itu nama Marni terus disebut-sebut. Katanya rumahnya penuh botol kaca aneh. Katanya sering kedatangan orang luar malam-malam. Katanya kalau jalan suka bergumam sendiri. Gak butuh waktu lama buat gosip itu jadi tuduhan. Dan karena orang-orang di kampung ini gampang percaya kalau yang ngomong sudah cukup tua dan cerewet, jadi gak ada yang bela Marni. Mereka cuma saling bisik, saling tatap, tapi diam. Tidak ada yang datang langsung, tidak ada yang menanyakan kebenarannya. Yang ada cuma omongan. Dan dari omongan itulah semuanya pecah pagi ini. Sekitar pukul 8, anak kecil yang nyari layangan masuk pekarangan Marni. Rumahnya gelap, pintu belakang terbuka sedikit. Anak itu panggil-panggil tapi gak ada sautan. Lalu dia masuk. Sekali lihat langsung lari sambil nangis ke rumah Pak RT. Bu Marni digantung, Pak. Bu Marni digantung, Pak." Semua warga geger dalam 15 menit. Halaman rumah Marni dipenuhi orang. Laki-laki pegang bambu, ibu-ibu sibuk teriak. Anak-anak diseret masuk rumah masing-masing. Polisi kampung telah datang. Yang pertama buka pintu dapur adalah Pak Dudung. Dia mundur 2 langkah langsung muntah. Bu Marni tergantung di tiang dapur pakai kain batik lusuh. Kakinya cuma sejengkal dari lantai. Wajahnya menghadap ke atas.
Matanya terbuka dan lidahnya menjulur sedikit dengan bau pesing dan anyir darah sudah tercampur. Itu membuat beberapa orang langsung keluar rumah dan muntah di pekarangan. "Jangan ada yang sentuh dulu ya, ingat," kata Pak RT dengan suara serak. Tapi tak ada yang mendengar. Salah satu warga buru-buru naik bangku, motong tali jasad Marni jatuh dengan pelan. Tapi posisi lehernya sudah gak wajar. Seorang ibu pun teriak histeris melihat itu. "Ya Allah, lihat mukanya. Astagfirullahaladzim." Dan yang lain pun ikut melihat. Memang aneh. Biasanya orang yang gantung diri itu matanya tertutup karena tekanan tali. Tapi ini enggak. Marni menatap ke atas dengan pandangan kosong. Tapi ekspresinya seperti orang marah. Bukan sedih, bukan takut. Warga pun mendadak bisu, satu persatu mundur. Hanya tinggal 2 orang yang masih berdiri di dalam, Pak RT dan seorang pemuda yang tak tahu harus ngapain. Wajah Pak RT sudah pucat saat itu. "Cepat, telepon ambulans, biar cepat diurus," kata Pak RT. 2 jam kemudian petugas medis datang. Jasad Marni dibawa keluar, tapi yang bikin orang makin takut adalah kain yang dia pakai buat gantung diri ternyata bukan milik dia. Ibu-ibu bilang itu bukan dari rumah Marni. Motifnya beda. Gak ada yang tahu dari mana kain itu datang. Pemakaman pun dilakukan sore hari tanpa yasinan, tanpa tahlilan. Hanya doa singkat dari Ustadz kampung. Kuburnya di pojok pemakaman desa dekat pohon nangka. Tak banyak yang berani berdiri dekat, beberapa cuma numpang lihat dari kejauhan. Yang paling mencolok adalah Yaya. Dia pakai masker berdiri paling depan, tapi tak ikut mengucap doa. Setelah selesai, dia langsung pulang. Wajahnya santai bahkan sedikit lega. Setelah kematian dari Marni, malam harinya kampung itu berubah. Mulai dari jam 9 lampu di rumah Pak RW padam sendiri. Lalu rumah Bu Wati, rumah Pak Rahman, dan terus berlanjut satu persatu. Tak ada angin, tak ada hujan, padahal listrik di masjid masih menyala. Ketika warga keluar rumah untuk lihat-lihat, suasana menjadi aneh. Jalanan sepi tapi suara langkah terdengar dari berbagai arah. Bukan langkah biasa, berat, pelan, seperti orang nyeret kaki sambil jalan. "Ada orang muter-muter kampung." "Siapa, Pak?" "Gak tahu, tapi tadi lewat depan rumahku. Aku ngintip, kayak perempuan," bisik seorang bapak. Tak ada yang berani mengecek, bahkan anjing milik Pak Karno yang biasa menggonggong keras, malam itu hanya meringkuk dan tak mau keluar kandang. Udara makin dingin dan langit mendung tanpa hujan. Di salah satu rumah, jendela mendadak terbuka padahal terkunci rapat. Anak pemilik rumah mengaku melihat bayangan berdiri di luar pagar. Rumah Marni sendiri gelap, tapi salah satu warga yang lewat dari gang belakang bilang, "Kayak ada yang duduk di terasnya loh, rambutnya panjang, duduk nunduk. Kukira orang tidur, tapi pas aku balik lagi, udah gak ada." Pak RT coba menelpon aparat desa, tapi sinyal HP hilang. HP-nya mati sendiri. Dia duduk di ruang tamu sambil memegang tasbih. Tapi tangannya gemetar, istrinya sudah tidur. Sekali istrinya terbangun lalu memeluk bantal sambil komot-kamit baca ayat. Menjelang tengah malam, suara langkah kaki itu terdengar makin jelas. Seperti berputar-putar di gang, seperti mencari. Beberapa orang mengintip dari balik jendela dan beberapa orang yang nekat melihat rumah Marni mengaku hal yang sama. Dari dalam jendela yang gelap tampak 2 mata menatap keluar. Bukan mata normal, ia putih, menyala dan diam. Dan malam itu tak ada yang berani tidur pulas. Tak ada suara tangisan, tak ada teriakan. Tapi malam itu semua orang di RT 4 tahu ini bukan malam biasa. Udara di luar dingin tapi bukan dingin biasa. Nafas pun berat serasa dicekik dengan pelan-pelan. Orang-orang tidur dengan lampu menyala, jendela tertutup.
dan tirai digandakan. Tapi tetap saja perasaan tidak aman itu menempel di kulit. Mereka diam tapi dalam kepala masing-masing ada pertanyaan yang tak bisa dibuang. Marni memang mati, tapi kenapa rasanya dia belum pergi? Pagi harinya Yaya sudah nongkrong di warung Bu Rasti sambil nyeruput kopi hitam. Bibirnya tak anti bergosip. Dulu-dulu ibu-ibu di warung masih sungkan nanggepin, tapi sejak dua anak kampung kena gangguan aneh dan Marni mati tergantung, omongan Yaya mulai dianggap serius. Itu sih bukan depresi. Orang waras saja kalau ketahuan santet pasti milih gantung diri, katanya sambil mengelap keringat. Emangnya buktinya apa ya? Celetuk Buati pura-pura nanya, tapi jelas pengen dengar lebih banyak. Ilham udah ngeliat sendiri loh Bu. Dia bilang malam-malam ada perempuan berdiri di dapur rumah, rambutnya panjang, bawa sisir. Gak mungkin itu orang lain. Siapa lagi yang rambutnya sepanjang itu di kampung sini? Yang lain manggut-manggut, ada yang pura-pura ragu. Ada juga yang dari awal sudah percaya. Suasana makin memanas ketika Yaya dengan lantang bilang, dia tuh bukan mati karena malu. Dia mati karena takut diseret ke warga. Malam itu kan dia tahu kalau semua orang udah tahu dia yang ngirim. Bu Rasti yang dari tadi diam akhirnya nyeletuk lirih. Tapi matinya juga ngeri ya. Gak kayak orang biasa bunuh diri. Mukanya kayak merah, ngeledek. Itu sih akal-akalan arwah biar kita takut Bu. Jangan sampai kena sihir lagi. Ingat ya, jangan ada yang kasihan. Dia mati karena ulahnya sendiri. Tapi meski mulutnya keras, tangan Yaya gemeteran pas pegang cangkir kopi. Dia merasa dadanya berat sejak semalaman. Matanya sayu, tidur nggak nyenyak. Setiap kali menutup mata muncul bayangan tubuh tergantung. Kadang di pojok dapur, kadang di bawah jemuran belakang rumah. Tapi tiap bangun semua hilang. Hanya perasaan tidak enak yang terus menempel. Malamnya pengajian diadakan di musola kampung. Itu adalah malam Jumat, warga berkumpul setengahnya. Hanya ingin menenangkan diri setelah malam-malam sebelumnya terasa ganjil. Yasinan pun dimulai seperti biasa, anak-anak dipulangkan lebih dulu. Ibu-ibu duduk bersila di bagian dalam, laki-laki di teras. Ustadz Fadil memimpin doa dengan suara pelan. Tapi belum sampai separuh acara, lampu padam mendadak saat itu. Suara genset juga tidak terdengar. Gelap total, suara ngaji berhenti lalu terdengar jeritan dari bagian belakang musola. Ampunin saya. Saya nggak sengaja. Saya cuma ikut-ikutan. Semua orang berdiri, teriakan itu datang dari Bu Nena yang tubuhnya gemetaran. Mata melotot dan tangan mencakar-cakar lantai. Dia meracau soal fitnah, soal merasa diawasi. Lalu dia menangis keras sambil sebut-sebut nama Marni. Suaminya pun buru-buru memeluk dan membawa keluar. Ibu-ibu lain saling pandang, ketakutan. Lampu nyala beberapa menit kemudian, tapi pengajian tetap tidak dilanjutkan. Semua pulang dalam diam, tanpa pamit, tanpa sisa. Besoknya warga geger lagi. Dari rumah Marni yang sudah terkunci rapat, muncul bau busuk. Bukan bau biasa, ini bau bangkai yang dibakar, dicampur pesing dan juga amis. Pak RT datang bawa kunci cadangan dan masuk bersama 3 warga lain. Begitu pintu dibuka, mereka semua mundur. Hidungnya perih, tak ada bangkai, tak ada hewan mati. Tapi baunya memenuhi seluruh ruangan. Seolah-olah ada daging busuk yang meleleh di langit-langit. Ayo cepat, panggil orang pintar, kata Pak RT. Siangnya datanglah seorang dukun dari kampung sebelah. Namanya Ki Mulyadi. Umurnya sekitar 70, rambut putih panjang, dan selalu bawa tas kecil berisi botol minyak. Dia masuk rumah Marni dengan santai, sempat melempar garam di pintu, dan menyapu lantai pakai sapu lidi kecil.
Baru 15 menit di dalam, dia keluar tiba-tiba. Mulutnya penuh darah dan wajahnya pucat. Saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup, Pak, katanya pendek. Lalu masuk mobil dan pergi begitu saja. Ki, kenapa Ki? Pak RT mengejar. Di atap ada yang duduk. Kepalanya ngegantung, nunduk terus. Matanya nembus ke saya. Setelah itu tidak ada yang berani masuk rumah Marni lagi. Hari itu kampung kembali gelisah, beberapa orang mendadak sakit. Beberapa anak kecil demam tinggi, tapi tidak ada yang berani mengaitkan dengan rumah Marni secara langsung. Semua diam, semua menghindar. Hanya Yayah yang masih rajin ngoceh. Biasa aja itu. Bekas rumah orang mati ya wajar, baunya aneh, katanya saat sore di warung Purasti. Tapi kali ini tidak banyak yang mendengarkan. Bu Rasti malah pamit lebih cepat, pura-pura sakit perut. Yang lain menyusul, Yayah ditinggal sendiri, duduk mengaduk kopi yang sudah dingin. Malamnya Yayah mengunci semua pintu lebih awal. Pak Dudung belum pulang dari ronda. Anak-anaknya sudah tidur, dapur sudah dibereskan. Tapi perasaan gak enak terus muncul. Rasanya kayak diawasi dari balik pintu kulkas. Pada lampu terang, tapi ada sudut yang gelap di dekat pojok dinding. Dan dia merasa seperti ada yang berdiri di sana, diam tanpa suara. Jam setengah 11 saat dia buang air kecil, suara kursi terseret terdengar dari dapur. Yaya langsung diam. Tidak ada angin, tidak ada kucing. Semua pintu terkunci, dia pelan-pelan melangkah ke dapur. Gelap. Saat dia nyalakan lampu, semuanya normal. Hanya ada satu hal yang bikin dia membeku. Di atas gantungan panci ada tali rafia merah menjuntai. Tidak ada tali sore. Dia tak sempat teriak karena di sudut langit-langit dapur, matanya menangkap sosok gantung. Tubuh kurus, rambut panjang, kepala miring, dan mata terbuka lebar menatap langsung ke arahnya. Kaki mayat itu tidak menyentuh lantai, tali menjerat lehernya dengan posisi miring. Tapi yang paling membuat darah Yayah dingin adalah wajahnya. Wajah itu Marni. Matanya tidak kosong tapi tajam. Mulutnya terbuka seperti mau bilang sesuatu tapi tak bersuara. Yayah jatuh terduduk, dia pingsan. Tapi sebelum benar-benar gelap, dia mendengar suara kecil, pelan seperti dibisikkan langsung di telinganya. Kau mulai, dan kau yang pertama. Keesokan harinya, Yayah tidak cerita apa-apa. Dianya diam di kamar, matanya sembab, mulutnya kering, dan suaranya menjadi hilang. Suaminya bingung tapi tak tahu harus bagaimana. Ibu-ibu datang menjenguk hanya bisa melihat dari pintu. Warung Bu Rasti tutup 3 hari, tidak ada yang berani ngumpul. Semua aktivitas kampung seolah membeku. Tapi satu hal tetap sama, bau busuk dari rumah Marni tak hilang. Meski pintunya sudah ditutup rapat, meski jendelanya dilakban, meski warga sudah semprotkan segala macam minyak wangi dan kapur barus. Dan pada malam hari, masih terdengar suara langkah berat pelan. Kadang berhenti di depan pintu salah satu rumah. Kadang geser ke gang kecil dekat pos ronda. Warga RT 04 makin jarang keluar malam. Lampu-lampu menyala terus dari maghrib sampai subuh. Tapi tetap saja suara itu datang tiap malam. Seperti ritual, seperti rutinitas yang tak bisa dihentikan. Hari itu adalah hari ke-7 sejak Marni ditemukan tergantung di dapur. Dan yang tadinya cuma jadi omongan diam-diam, sekarang mulai diakui pelan-pelan oleh banyak orang, bahwa setiap malam pasti ada satu rumah yang diganggu. Pak RW akhirnya ngomong belak-belakan saat kumpul sore di rumah Pak RT. Gini modelnya, ini bukan gangguan biasa Pak. Ini tuh kayak teror 100 hari, arwah penasaran. Jadi dia jalanin tugasnya 100 hari. Maksudnya apa ya Pak? Ya tiap malam dia datengin satu rumah, itu ngajak sendiri.
Warga diam tapi mereka tahu omongan itu ada benarnya. Malam pertama rumah Bu Wati yang kena gorden jendela robek sendiri dan besoknya ditemukan bekas tangan basah di lantai. Malam kedua rumah Pak Karno, anjingnya mati dengan mata melotot dan mulut berbuih. Malam ketiga, giliran rumah Udin, ada suara tangis dari sumur belakang. Waktu dicek sumurnya kering tapi bau amis keluar dari dalam. Anak Udin pun demam sampai 3 hari. Yaya dan Pak Dudung belum kenal langsung tapi malam-malam mereka sudah tidak tenang. Pak Dudung yang biasanya paling tenang dan keras kepala, sekarang mulai aneh. Tiap malam suka ngomong sendiri, duduk di kursi kayu sambil tatap pintu dapur. Kadang ketawa kecil, kadang juga ngomel. Satu malam, dia berdiri depan cermin kamar mandi dan bilang, "Pergi sana, udah mati juga. Kenapa balik lagi?" Yaya yang dengar pun langsung marah. "Pak, Bapak sadar gak sih Pak? Bapak ngomong sama siapa?" Pak Dudung diam, tapi matanya kosong. Pas pagi dia gak ingat apa-apa. "Pak, semalam kamu bilang Marni datang. Marni mana?" Aku tidur biasa saja loh Bu," jawab suaminya. Yaya gelisah, dia pun mulai berpikir kalau gangguan itu bukan cuma omongan orang. Tapi dia tetap gak mau ngaku salah. Buat dia, Marni mati ya karena salahnya sendiri. Tapi malam itu Yaya sendiri ngalamin hal yang bikin dia gak bisa ngomong 3 hari. Sekitar jam 1 dini hari, Yaya mimpi ada yang masuk kamarnya. Tapi bukan masuk lewat pintu, lewat kolong ranjang. Dalam itu ada tangan dari bawah ranjang yang narik kakinya. Tali rafia melilit pergelangan. Ditarik paksa, dia teriak tapi gak ada suara. Tubuhnya diseret pelan-pelan dan wajah Marni muncul dari bawah kasur. Matanya terbuka, senyumnya lebar, dan rambutnya nempel di lantai. "Ayo ikut aku," bisik Marni. Yaya terbangun dengan keringat dingin tapi kakinya terasa sakit. Waktu dia lihat, betisnya sudah bengkak, merah kebiruan seperti bekas dijerat tali. Dia gak berani cerita tapi sejak malam itu, dia gak tidur di kamar. Dia pindah ke ruang tamu, Pak Dudung cuma lihat dengan tatapan datar. "Kamu juga udah didatengin?" Yaya gak jawab. Besoknya kabar gangguan pun terus menyebar. Rumah-rumah yang dulu aktif gosipin Marni mulai dapat giliran. Ada yang jendelanya diketuk tengah malam padahal gak ada siapa-siapa di luar. Ada yang keran airnya nyala sendiri, ngucur terus sampai bak mandi luber. Ada yang dengar kursi diseret-seret dari ruang tamu. Semua kejadian itu terjadi setelah jam 2 malam. Di rumah Pak RW, suara ketukan pintu terjadi 3 malam berturut-turut. Waktu dia ngintip dari lubang pintu, dia lihat seseorang berdiri di depan rumah. Perempuan rambut panjang, bajunya putih kusut, dan leher miring. Tapi pas dibuka, gak ada siapa-siapa. Dia coba videokan pakai HP, tapi layar HP-nya langsung gelap dan juga hang. "Gak usah macam-macam ya kamu. Jangan rekam-rekam. Ini bukan buat disimpan, ini buat dibayar," kata Pak RW sambil gemetar waktu cerita ke warga. Warga pun makin panik tapi tidak ada yang tahu itu siapa. Dukun gak ada yang berani datang lagi. Ustadz juga lebih milih ngisi pengajian di kampung sebelah. Semua orang mulai sadar kalau ini bukan gangguan biasa. Ini adalah hukuman teror. Yang bikin makin jelas adalah pola gangguannya. 1 rumah per malam dan kalau dihitung dari malam pertama sampai malam ke-7. Urutannya cocok sama nama-nama yang dulu ikut nimbrung waktu Yaya buka fitnah. Bahkan orang-orang yang cuma ikut-ikutan ngetawain ikut kena. Meski cuma suara atau mimpi tapi efeknya sangat nyata. Ada ibu-ibu yang kejang di dapur. Ada bapak-bapak yang tidur sambil ngompol karena mimpi dicekik. Anak-anak mulai ngomong sendiri bilang rumah mereka ditempeli tante rambut panjang, Kak, Bu. Semua itu bikin satu hal jadi jelas.
Ini bukan kebetulan, ini dihitung satu persatu gak ada yang lolos. Pak RT akhirnya kumpul warga malam itu. Mereka duduk di musola. Semua wajah tegang, ada yang gak berani angkat kepala. Ada yang nyengir kaku nahan takut. "Kita harus cari cara, Pak," kata Pak RT. "Cara apa, Pak RT? Minta maaf aja, dia gak bisa denger. Orang udah dikubur." "Tapi Pak, arwah bisa denger kan?" timbal Bu Rasti dengan pelan. "Kalau bisa denger, kenapa gak langsung datang pas malam tahlilan?" ucap yang lain sambil menjawab. Yaya diam saja duduk di belakang, tangannya dingin. Kakinya masih bengkak, dia tahu. Orang-orang mulai melirik ke arahnya. Mereka semua ingat siapa yang pertama kali buka mulut. "Ya, ini semua gara-gara kamu ya. Kalau dulu kamu gak buka fitnah, mungkin dia gak mati seperti ini," ucap Bu Nena lirik tapi tajam. Yaya nyaris nangis tapi gengsinya tinggi. Dia pun bangkit berdiri dan bilang, "Udah, gak usah saling nuding ya Bu. Kita semua salah. Tapi sekarang bukan waktunya saling nyalahin. Cari solusinya saja. Jangan cuma duduk diam." Warga bubar tanpa hasil, semua balik ke rumah masing-masing dengan perasaan lebih kacau dari sebelumnya. Malam ke-8 datang dengan sunyi yang lebih pekat. Suara langkah masih terdengar, tapi kali ini lebih lambat, seolah makin dekat dan juga makin berat. Dan dari rumah Yaya, lampu ruang tamu padam untuk pertama kalinya. Tirai jendela bergoyang, padahal angin tidak ada, tapi jendela terasa seperti bernafas, perlahan dan juga dalam. Pak Dudung duduk sendirian di ruang tengah, matanya kosong. Tangannya masih mencakar lantai dengan perlahan. Seperti kebiasaan yang gak sadar dia lakukan. Udara dalam rumah pengap, Yaya berdiri di ambang pintu kamar, memandang suaminya tanpa bicara. Dinding rumah itu tak bersuara, tapi rasa takut sudah numpang tinggal di dalamnya. Malam makin larut dan suara langkah dari luar sudah tidak datang dari satu arah. Kadang dari belakang rumah, kadang dari atas genteng. Kadang juga terdengar seperti berjalan di dalam dinding. Malam itu tidak ada gangguan besar, tapi tidak ada yang benar-benar tidur. Besok paginya, Pak RT mutusin buat ngadain doa bersama. Warga dikumpulkan, alasan resminya biar semua tenang. Padahal alasan sebenarnya supaya gangguan ini berhenti. Semua orang tahu sudah 2 minggu dan makin banyak rumah yang kena giliran. Ada yang kesurupan, ada yang dengar suara gantung diri dari langit-langit. Ada juga yang jam dindingnya berhenti persis jam 2 malam setiap hari. Dan semua kejadian itu hanya nambah satu hal di kepala warga. Ini bukan arwah biasa, ini arwah yang gak terima. Doa rencananya digelar sore habis asar, tempatnya di halaman rumah Pak RT. Tenda sederhana dibangun, kursi plastik disusun. Ustadz Sarmili dari kampung seberang diundang. Warga datang pelan-pelan, ada yang bawa sejadah, ada juga yang cuma duduk diam sambil nunduk. Anak-anak dilarang ikut tapi tetap saja. Beberapa anak kecil keluyuran di sekitar tempat acara. Saat doa mulai, suasana sudah sunyi. Ayat demi ayat dibacakan, tapi baru masuk surat kedua, langit tiba-tiba gelap. Angin kencang datang dari arah utara, daun-daun berterbangan, terpal tenda robek, nyaris terangkat. Beberapa ibu berteriak, kursi-kursi bergeser sendiri saat itu. Pak RT berdiri mau betulin tali tenda, tapi kilat menyambar di belakang rumah. Ustadz Sarmili pun berhenti baca, pegang kepala, lalu ia mimisan. Darahnya deras netes ke sejadah. Dia jatuh pingsan, warga panik. Ada yang lari, ada yang manggil nama Tuhan keras-keras. Saat doa belum selesai, semua orang telah bubar. Sorenya hujan turun deras, malamnya kampung sunyi. Tak ada pengajian, tak ada yang nongkrong di pos ronda. Semua pintu tertutup rapat, tapi pagi harinya satu kabar nyebar cepat. Rumah Marni terbuka. Pak RW yang pertama kali lihat, dia niat ke masjid, tapi lewat gang belakang.
Dan pas lihat pintu rumah Marni terbuka sedikit, dia langsung berhenti. Lampu dalam rumah masih mati tapi bebusuknya nggak sekuat biasanya. Pak RW panggil warga dan akhirnya Pak RT datang bawa 4 orang. Mereka masuk pelan-pelan pakai masker seadanya. Di dalam, mereka semua berhenti di ruang tamu. Temboknya berubah. Dulu cuma kosong, sekarang ada 5 foto dipaku di sana. Itu adalah foto para ibu. Ada Yaya, Bu Nena, Bu Rasti, Bu Wati, dan satu lagi wajahnya agak kabur. Semua foto itu basah dan berlumut, seperti habis ditaruh di dasar sumur. Tak ada yang tahu kapan dan siapa yang menaruhnya. Semua yakin sebelumnya tembok itu kosong. Yaya dipanggil ke rumah itu, dia datang dengan wajah datar, tapi langkahnya berat. Begitu dia lihat fotonya dipaku di situ, dia langsung duduk di lantai, mulutnya bergetar. Ya Allah, kenapa bisa ada? Tak ada yang jawab. Sejak saat itu gangguan berubah bentuk. Anak-anak kecil di kampung mulai kena, ada yang diam mendadak, tatapan kosong, lalu bicara dengan suara tua. Namaku Marni. Rumah ini milikku. Kalian gak boleh tenang. Kalimat itu keluar dari mulut bocah umur 5 tahun. Ibunya pingsan karena anaknya dirasuki oleh sosok arwah Marni. Satu anak lain yang kelas 2 SD nulis nama-nama orang di tanah pakai jari sambil bisik-bisik. Ini daftar yang mau dijemput. Orang tuanya pun tarik paksa tapi anak itu cuma ketawa. Malamnya anak itu demam tinggi dan nangis terus. Bilang ada tante duduk di atas lemari. Kini warga semakin takut, tak ada yang berani ninggalin anak sendirian. Anak-anak dilarang main dekat rumah Marni, tapi meski dikunci, rumah itu seperti tetap hidup. Ada yang lihat tirai gerak sendiri, ada yang dengar kursi digeser-geser dari dalam. Dan satu hal yang makin sering muncul, suara orang gantung diri. Suara itu datang setiap pukul 2 malam, suara kayu berderak, tali yang ketarik dan nafas terakhir. Di beberapa rumah jam dinding berhenti tepat jam itu. Jarumnya macet, bahkan setelah diganti baterai, tetap berhenti jam 2 malam. Pak RT ngelapor ke aparat desa tapi jawabannya cuma, ya udah kalian tunggu saja. Biasanya bakal reda sendiri. Tenang. Tapi warga nggak yakin. Ini bukan angin ribut, ini bukan penyakit biasa. Bu Wati suatu malam dengar suara tangis di kamar mandi. Dia buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Tapi lantainya basah dan di kaca ada tulisan kabur seperti jari membekas. Dia gak cerita sama siapa-siapa, tapi 2 hari kemudian dia jatuh dari tangga dan kakinya retak. Lagi-lagi tengah malam di rumahnya, jam berhenti tepat jam 2 pas. Di sisi lain, Bu Rasti kena giliran malam berikutnya. Dia bangun tengah malam karena suara anak kecil ketawa. Pas dia lihat ke ruang tengah, ada anak kecil duduk nunduk, tapi pas didekati, anak itu ngangkat kepala. Wajahnya Marni, mata putih, mulut sobek sampai pipi. Bu Rasti pingsan dibangunin pagi-pagi sama suaminya. Dan Yaya, tiap malam sekarang tidur dengan lampu menyala. Tapi matanya tak pernah bisa benar-benar merem. Dia tahu giliran itu akan datang, apalagi setelah foto wajahnya dipajang di tembok rumah yang sudah seharusnya kosong. Dia mulai sadar dari semua yang dulu buka mulut. Dia yang paling lantang, paling sering nunjuk, paling keras ngomong. Dan malam itu, dia duduk di ruang tengah menatap jam dinding. Jarumnya masih bergerak tapi suara gantung diri udah mulai terdengar pelan. Dari jauh, seperti tali dijerat, seperti nafas tertahan. Pak Dudung hanya tidur di kamar belakang, tapi suaranya terdengar sayup. Dia di sini, dia belum pergi. Dan malam itu, jam dinding di rumah Yaya berhenti tepat di jam 2. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.